Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas buku tentang pengantar penelitian hukum karya Surjono Sukanto. Saya Aksara Legendra Anjani dengan NIM terakhir 079. Saya Aulia Jadinuddin dengan NIM akhir 034. Saya Radial Rahmat Rabani dengan NIM akhir 348. Saya Agus Mahardika dengan NIM akhir 419. Baik, yang dapat kami rangkum dari buku ini yaitu penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sudah tentu bahwa dalam penelitian hukum, seseorang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mengungkapkan kebenaran hukum yang dilakukannya secara kebetulan. Selain itu, dia dapat pula menerapkan metode untung-untungan yang lebih banyak didasarkan pada kegiatan mengadakan percobaan dan kesalahan. Kegiatan tersebut dilakukan tidak atas dasar metode tertentu yang ilmiah dan juga tidak sistematis maupun konsisten. Tidak jarang, kegiatan untuk mencari kebenaran hukum dilakukan atas dasar penghormatan pada suatu pendapat atau penemuan yang telah dihasilkan oleh seseorang atau lembaga tertentu. Orang atau lembaga tersebut kebetulan mempunyai taraf kewibawaan ilmiah tertentu, sehingga seringkali tidak diadakan pengujian terlebih dahulu terhadap pendapat atau penemuan-penemuan yang telah dihasilkannya. Data simulasi juga penting bagi penelitian hukum, apalagi di dalam penelitian hukum interdisipliner, seperti penelitian psikologi hukum. Usaha ini pun seringkali mengabaikan metode dan sistematika, di samping tidak didasarkan pada pemikiran yang mantap. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Oke, lanjut. Hal penting dan menarik dalam buku ini adalah menurut kelompok kami itu langkah-langkah dalam penelitian yang merupakan hal yang sangat penting. Apabila seorang peneliti akan melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, maka sebelumnya perlu memahami metode dan sistematika penelitian. Sudah tentu hal itu harus ada apabila yang bersangkutan hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah, sebab sebagaimana dijelaskan di muka ada kalanya kebenaran-kebenaran tadi diperoleh melalui upaya-upaya untung-untungan, spekulasi karena kewibawaan seseorang, dan lain sebagainya. Memang untuk mengungkapkan kebenaran yang menjadi salah satu dasar dari ilmu pengetahuan pengetahuan seorang seorang peneliti harus dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dikualifikasikan sebagai upaya ilmiah. Hal ini disebabkan oleh karena ilmu pengetahuan pada umumnya diperoleh oleh sumber-sumber tertentu. Sumber-sumber tersebut adalah antara lain observasi, generalisasi, dan teorisasi. Dengan demikian, maka tanpa metode atau metodologi, seorang peneliti tak akan mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisa, maupun memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran. Dan memang metodologi timbul dari karakteristik-karakteristik tertentu dari masalah-masalah yang khusus. Sehingga pada setiap upaya yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu kegiatan ilmiah, pertanyaan yang pertama-tama diajukan adalah sistem dan metode yang menjadi pedoman pengarahannya. Berikutnya, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hal-hal penting tersebut adalah beberapa alasan mengapa langkah-langkah tersebut penting, termasuk yang pertama menghindari kesalahan, meningkatkan reproduktibilitas dan menjaga objektivitas, terus meningkatkan efisiensi, meningkatkan kepercayaan, memberikan struktur. Dengan demikian, langkah-langkah dalam penelitian tidak hanya penting untuk menjaga kualitas dan integritas penelitian itu sendiri, tetapi juga untuk memastikan bahwa hasilnya dapat dipercaya dan memiliki dampak yang signifikan dalam bidang yang bersangkutan.
Lalu terakhir ada saran atau rekomendasi dari buku pengantar penelitian hukum. Berikut saran untuk buku pengantar penelitian hukum karya Sugiono Sukanto dari kelompok kami. Yang pertama, menyajikan studi kasus dan contoh-contoh penelitian yang lebih beragam dan relevan dengan konteks hukum Indonesia untuk membantu pembaca memahami penerapan konsep dan metode penelitian dalam konteks lokal. Yang kedua, memperluas pembahasan tentang etika penelitian hukum, termasuk isu-isu seperti keabsahan data, perlindungan privasi, dan konflik kepentingan, serta memberikan contoh kasus konkret dan panduan praktis dalam menghadapi dilema etika. Yang ketiga, memastikan bahwa konten buku mencerminkan konteks hukum Indonesia secara akurat, termasuk menyajikan studi kasus dan contoh penelitian yang relevan dengan realitas hukum dan sosial Indonesia. Saran-saran ini dapat membantu meningkatkan kualitas buku dari pengantar penelitian hukum dan meningkatkan manfaatnya bagi pembaca yang tertarik dalam bidang penelitian hukum. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.